itu diperhatikan satu sama lain, jangan merasa benar sendiri, namun kita harus mempunyai suatu sandaran, yaitu pada salah satu mazhab ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, Imam Malik, Imam Hanafi, dan Imam Hambali, Imam Syafi'i. Itu semuanya adalah satu mazhab yang sama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita memang harus satu paket dalam melakukan ibadah. Dengan Imam Syafi'i ya kita dari mulai ibadah Imam Syafi'i. Ketika kita di Mekah, kita harus otomatis harus ikut imam mazhab sana, karena dalam rangkaian ibadah di sana, pada umroh dan haji, kita harus mengikuti sana karena apa? Agar sesuai dengan konteksnya dan juga lingkungan yang terjadi di sana berbeda, maka kalau menggunakan Imam Syafi'i kita ketinggalan jauh konteks dalam konteks gerakan dan fase-fase, misalnya di jalan tawaf, ketika tawaf, sa'i dan seterusnya. Harus mengikuti satu tempat itu. Ketika kita seorang, misal contoh Nahdlatul Ulama Nahdliyin, gitu, orang NU, di masjidnya orang kaum muslimin saudara kita, misalnya Muhammadiyah gitu ya, kita harus menghargai, menghormati tempat itu. Jadi kita nggak boleh nyeleneh di dalam hal itu. Jadi kita menyesuaikan di mana. Seperti dicontohkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik. Imam Syafi'i sowan kepada masjidnya Imam Malik, Imam Syafi'i sholat sunnah. Setelah sholat sunnah itu ketika ruku tidak mengangkat tangan. Kedua tidak mengangkat tangan seperti biasanya Imam Syafi'i mazhabnya sendiri. Tapi ketika itu Imam Malik melihat Imam Syafi'i sholat sunnah setelah sholat ba'da isya itu Imam Syafi'i menegur setelah salam, wahai Imam Syafi'i, kenapa engkau tidak menggunakan mazhabmu sendiri? Pandanganmu ketika itu tidak mengangkat tangan ketika rukuk setelah kedua rakaat. Saya malu dengan Sohibul Bait. Malu, merasa menghargai, ya, menghormati. Dan selain Sohibul Bait di masjidnya Imam Malik juga gurunya. Maka harus tunduk mengikuti sebagai tamu kepada tuan rumah, kan begitu. Nah, di situ artinya akhlakul karimahnya Imam Syafi'i luar biasa. Maka oleh sebab itu kita mengikuti juga harus meniru akhlak Imam Syafi'i ya, karena kita mengamalkan pandangan sanad atau mazhabnya, kitab Syafi'iyah dan seterusnya. Maka kalau kita menghafal kitabnya, membaca kitabnya Imam Syafi'iyah, menganut mazhab Imam Syafi'iyah, tapi kita amaliyahnya, akhlak kita tidak seperti beliau, berarti kita cuma membaca tidak mengamalkan, menghafal tidak mengamalkan. Buat apa? Menghafal tapi tidak diamalkan, dan aplikasi dalam ibadah dan konteksnya kepada implementasi kehidupan yang beribadah, beramal soleh itu artinya munafik kan.